Shalom saudara, kita ketemu kembali di channel ini dan kita bersyukur kita masih bisa ketemu. Hari ini saya mau bagikan satu firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal 5 yang ke-11. Dia bunyi begini, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah yang indah dan yang diceritakan dalam kitab Lukas ini, bahwa ketika Tuhan Yesus ini sedang berdiri di pinggir pantai, kemudian banyak orang ini ada berbondong-bondong mau mengikut dia. Kemudian dia panggil ini ada dua orang yang punya perahu, dan di situ salah satunya adalah Simon. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atas perahu ini dan menyampaikan kepada Simon untuk ke laut sedikit. Sampai di laut sedikit, Tuhan Yesus ini berbicara menyampaikan firman Tuhan. Dan selesai menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus bilang kepada Simon, kau ke laut sedikit untuk pergi tangkap ikan. Tapi Simon bilang begini, waktu itu namanya belum Petrus, nama Simon. Simon bilang begini, Guru, satu malam ini kita ada cari ikan ini tapi kita tak dapat apa-apa. Tapi ya karena guru yang suruh, jadi kita lakukan saja. Jadi waktu Petrus ini atau Simon ini dilakukan seperti apa yang guru sampaikan, apa yang terjadi, Simon ini dan teman-temannya mendapatkan ikan yang begitu banyak, saudara. Begitu banyak, saking banyak sampai perahu ini mau tenggelam. Sampai dia panggil teman-teman. Setelah itu Simon bilang kepada Tuhan Yesus, Guru, kasih tinggal saya ini orang berdosa. Jadi terkadang itu kita seperti begitu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, kau jangan sedih, jangan kau rasa susah, karena hari ini saya mau bikin kau jadi penjala manusia. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini, ada beberapa kisah yang saya ingin sampaikan bahwa untuk menjadi seorang penjala manusia itu tidak mudah, saudara. Harus banyak halangan, tantangan, dan rintangan yang kita lalui. Jadi jangan pikir gampang saja untuk menjadi penjala manusia. Untuk menjadi penjala manusia atau alias jadi hamba Tuhan itu banyak yang harus saudara lewati. Seperti yang dialami oleh Simon ini, tahap pertama saja untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk menjadi penjala manusia itu ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Yang pertama itu dia harus kasih tinggal dia perahu. Kamu tahu, perahu ini berbicara tentang kehidupan. Kehidupan manusia yang ya seperti perahu di tengah laut yang terombang-ambing oleh ombak yang tidak tahu arah tujuan kemana. Jadi perahu ini Simon kasih tinggal. Itu berbicara kehidupan lamanya Simon, dia kasih tinggal untuk mau menjadi penjala manusia. Jadi segala sesuatu yang dia kasih tinggal itu yang pertama itu perahu. Jadi ingat, perahu ini berbicara kehidupan kita sebagai manusia. Kehidupan kita manusia, kadang kita bangga dengan apa yang kita miliki, kita bangga dengan hidup ini. Mungkin saudara rasa ganteng, cantik, dan lain-lain, atau gagah, begitu. Tapi saya mau bilang, itu tidak ada apa-apanya. Jadi kasih tinggal semua itu, lupakan semua itu, bahwa kita ini hanya ciptaan Tuhan semata. Tidak ada apa-apanya dan tidak lebih dari orang lain, saudara. Malah sebenarnya firman Tuhan katakan, kita harus anggap kita diri ini lebih daripada orang lain. Jadi yang pertama Simon kasih tinggal yaitu di perahu. Kemudian yang kedua, saudara, untuk Simon ini mau menjadi penjala manusia, dia kasih tinggal di jala. Jala ini berbicara tentang pekerjaan, saudara. Jadi jangan kamu sombong dengan pekerjaan. Pekerjaan yang ada, firman Tuhan katakan semuanya itu hanya karena kasih karunia. Jadi yang bekerja bukan berarti saya mengajak kamu kasih tinggal, kamu lepaskan pekerjaan, tidak. Kita menjadi penjala manusia bukan saja nanti kita pergi khotbah, tidak. Tapi kita menjadi penjala manusia atau kita tinggalkan yang kedua itu jala, itu berbicara pekerjaan kita, saudara. Artinya begini, jangan kita menganggap bahwa pekerjaan itu lebih dari segala-galanya. Pekerjaan itu lebih daripada Tuhan. Justru lewat pekerjaan ini Tuhan mau supaya kita menjadi penjala manusia. Itu jadi berkat di kantor, jadi berkat di sekolah, yang jadi guru, jadi berkat di pokoknya di mana saja saudara kerja. Saudara harus menjadi berkat. Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kita ini menjadi firman Kristus, firman yang dapat dibaca oleh semua orang.
Jadi yang kedua, saudara, Simon ini kasih tinggal di jala, berbicara tentang pekerjaan, aktivitas, kemudian jala juga ini berbicara tentang hidup dalam keduniawian, saudara. Jala ini kita pakai untuk mencari nafkah, kita senang-senang hidup dalam dunia. Kita boleh mendapatkan makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Atau orang bilang begini, waktu kita sekolah bilang sandang, papan, dan pangan. Itu semua adalah pekerjaan. Tapi saya mau katakan, pekerjaan itu bukan segala-galanya, tetapi jadikanlah pekerjaan itu untuk menjadi penjala manusia. Kemudian yang ketiga, saudara, yang Simon kasih tinggal di teman-teman. Masih banyak teman-temannya lain yang dia kasih tinggal pada saat itu. Teman-teman ini berbicara dengan rekan-rekan kita sehari-hari. Kita hidup dalam zona nyaman kita. Kita hidup dengan teman-teman yang mungkin ya kalangan borjuis, mereka punya harta yang banyak. Kemudian ya sering mentraktir kita, pakai segala macam, biasa telepon teman, kau datang malam ini kita acara, kita beli ini, kita minum sedikit. Akhirnya itu berbicara teman, saudara. Jadi untuk menjadi penjala manusia, tinggalkan juga itu. Bukan berarti kita kasih tinggal kita teman-teman, saudara. Tidak. Artinya kesenangan keduniawian kita selama kita dan teman-teman itu kasih tinggal. Ingat, utamakan Tuhan. Jadi teman-teman ini penting, karena teman itu sangat menjadi kita punya semangat hidup juga, karena firman Tuhan bilang seorang sahabat itu menjadi seorang saudara saat kita mengalami kesesakan. Dan saya mau kasih tahu, sahabat sejati itu dia ada saat kita membutuhkan, kemudian dia ada saat kita susah. Itu namanya teman sejati. Kalau teman ada saat kita senang, baru saat kita susah dia tidak ada, itu bukan namanya teman sejati. Itu teman yang makan untung. Tapi saya mau katakan, teman yang baik yaitu dia ada buat kita senang maupun susah. Firman Tuhan katakan, undanglah Roh Kudus sebagai sahabat kita. Bergaul kariblah dengan Tuhan, saudara. Jadi untuk menjadi penjala manusia, ada 3 hal yang Simon perlu lakukan, saudara. Dia kasih tinggal dia punya perahu, kemudian dia kasih tinggal dia punya jala, kemudian dia kasih tinggal dia teman-teman. Itu semua berbicara tentang kenikmatan dunia, saudara. Mari kita belajar untuk mencari perkara-perkara yang ada di atas, yaitu perkara surgawi, saudara. Firman Tuhan bilang latihan badani terbatas, tetapi tubuh jasmani ini memerlukan istirahat, saudara. Jadi mari kita mencari perkara-perkara yang di atas. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Jadi kami ingat, jangan kita terlalu sombong di kita punya hidup. Mari kita punya hidup yang ada, kita pakai untuk melayani Tuhan. Kita punya segala sesuatu yang ada, kita pakai untuk menjadi penjala manusia. Dimanapun kita ada, di kantor, di gereja, di rumah, mari kita belajar untuk menjadi penjala manusia. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, firman Tuhan katakan, adakah aku dapati iman di dalam dunia ini? Saudara dan saya ada didapati ada iman itu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.